Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Supercamp Noribah Hanifida, dan juga kepada jajaran pengurus Hanifida, guru-guru Hanifida, untuk semua ilmu yang diajarkan kepada kami, dan juga kepada orang tua yang selalu mendukung, juga kepada keluarga, kepada teman-teman, dan juga kepada seseorang yang selama ini mendukung, apapun itu ya lah. Oke, di sini malam ini aku Mezalullah Hikmatus Miara dari kelas 11 Lori Hanifida, MA Hanifida. Kali ini presentasi kali ini berjudul tentang UBD yang kelima, atau lebih tepatnya tentang jamak, qasar, dan juga sholatul ajis. Oke, apa sih qasar ini tuh? Istilahnya meringkas. Ya, meringkas sholat. Namanya qasar. Jadi, apabila ada seseorang yang berpergian jauh, dia tuh berpergian jauh, jarak tempuhnya tuh kayak 48 kayak gitu, itu nggak apa-apa. Allah mempermudah kita dengan cara mengkosornya. Tapi dalam syaratnya ini, sholat yang bisa dikosor adalah sholat zuhur dengan asar, dan isya juga kayak gitu. Tapi kalau untuk subuh dan maghrib itu tidak bisa dikosor. Kemudian, dalam sholat kosor juga ada syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah ketika kamu berpergian itu tujuanmu tuh jelas kayak gitu loh, bukan bertujuan untuk maksiat. Misalnya kamu bertujuan untuk bersilaturahim dengan saudara atau mengunjungi saudara yang sakit, dan itu jaraknya jauh 48 mil, atau sedang kamu tuh sudah melewati desa, dan itu nggak ada tempat untuk berhenti melaksanakan sholat, itu kamu boleh mengkosornya. Kemudian juga kamu tidak boleh bermakmum dengan imam yang sholat tapi bukan sholat qasar. Kemudian ada jamak. Jadi jamak ini merupakan istilahnya itu adalah mengumpulkan dua sholat kayak gitu. Jadi Allah itu mempermudah kita itu bukan hanya dengan qasar aja, tapi dengan cara mengqadha sholat, menjamak sholat selain qasar. Sholat yang bisa dijamak ini ada sholat zuhur asar, sama juga maghrib dengan isya gitu. Kemudian dalam jamak ini ada jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim ini dilakukan di waktu pertama sholat. Tapi kalau misalnya jamak takhir ini, dia itu niatnya itu dilakukan pada awal sholat. Contohnya niatnya, misalnya usolli zuhri majmu'atan, usolli fardhu zuhri majmu'atan lillahi ta'ala, itu niat salat untuk jamak. Kemudian kalau yang qasar ini misalnya usolli fardhu zuhri maksuratan lillahi ta'ala, itu yang qasar. Juga kita ini ada kita ini ada juga namanya sholatul ajis. Jadi kan sholat itu sebenarnya wajib berdiri dan emang afdal untuk berdiri ya. Tapi Allah tuh tidak mempersulit kita ya. Tapi sholat ini tuh jadi bagi mereka yang tidak mampu diri karena ada halangan, sakit atau apapun itu boleh sholat dengan duduk, dengan terlentang, juga dengan tidur miring. Jadi misalnya itu sholat dengan duduk itu kita tuh cari dengan posisi duduk yang nyaman. Juga misalnya ketika kalau ketika kamu ruku itu kamu
menempelkan tanganmu tuh di lutut dan apa sih kepalamu tuh mundur ke bawah kayak Di gitu. anggota usus jadi itu membasuh anggota. Kemudian kalau misalnya tidur terlentang itu kamu apa gunain bantal buat agar kepalamu tuh bisa agak sedikit ternaik gitu ya gitu. Ntar kalau misalnya mau ruku bisa pakai ngedip-ngedipin mata kayak gitu. Dan pasti niatnya tuh di Nah, hati ini kan ada kayak besar. gitu. Dan besar itu Ya oke, jadi sekiranya cukup buat presentasi kali malam ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menguasai anggota tubuh yang suci.